Oke, baik. Di sini saya dengan Muhammad Husnan, itu dari informatika akan mempresentasikan hasil dari analisis menggunakan Google Colab. Nah, di sini analisisnya itu prediksi prevalensi anoreksia nervosa tinggi menggunakan SVM dan KNN. Nah, di sini di latar belakang ini anoreksia nervosa itu telah menjadi masalah kesehatan global yang meningkat secara signifikan ya. Dengan peningkatan prevalensi sekitar 300% sejak tahun 1990 ya. Jadi di dataset ini aku menggunakan data dari 1990 sampai ke 2023. Nah, di Indonesia sendiri itu studi terbaru menunjukkan adanya lonjakan kasus sebesar 45% di kalangan remaja, perempuan, dan selama pandemi berlangsung itu berdasarkan dari Kemenkes RI 2022. Nah, sehingga menegaskan pentingnya penanganan yang terorganisir dan sistematis. Nah, fenomena globalisasi standar kecantikan melalui media digital makin memperburuk keadaan, di mana paparan konten berisi gambaran body ideal selama lebih dari 2 jam setiap hari meningkatkan risiko gangguan makan sebanyak 3,2 kali lipat. Itu berdasarkan dari UNICEF di tahun 2023. Nah, di sini untuk metode penelitiannya itu aku menggunakan data pre-processing menggunakan data global prevalensi anoreksia dan bulimia dari 195 negara ya. Dan dinormalisasi missing values, diimputasi variabel kategori dikonversi ke numerik dan semut diterapkan untuk menangani ketidakseimbangan. Nah, kemudian variabel dan target ya. Nah, fitur meliputi tahun, total prevalensi gangguan makan, rasio bulimia, prevalensi bulimia, serta variabel dekade. Nah, target klasifikasikan adalah high anoreksia, 1 sama dengan itu di atas rata-rata global. Kalau 0 itu sama dengan di bawah. Nah, kemudian ada pembagian data. Nah, data dibagi stratified 75% untuk pelatihan. Nah, 25% untuk pengujian agar proporsi kelas tetap seimbang. Nah, di sini aku juga menggunakan desain dan lingkup studi deskriptif analitik. Ada data prevalensi per negara atau per masa itu menggunakan Python dan perangkat statistik standar ya dari Google Colabs. Nah, di sini teknik analisisnya itu aku menggunakan eksplorasi data awal, yaitu visualisasi tren, uji korelasi antar variabel, serta evaluasi model SVM dan KNN dengan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan ROC AUC ya. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Itu yang pertama, aku mengembangkan model prediktif yang mengukur resiko tinggi berdasarkan algoritma SVM dan KNN. Nah, yang kedua juga di sini aku menggunakan maksudnya aku meneliti itu untuk mengidentifikasi daerah yang menjadi pusat perhatian dengan resiko epidemi tertentu. Dan juga yang ketiga di sini aku menuju tujuan penelitiannya itu untuk membuat kerangka kebijakan. Nah, berbasis analisis prediktif yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan labor ya. Oke, aku lanjut ke hasil penelitiannya. Nah, ini hasil dari evaluasinya. Nah, di sebelah kanan itu ada tabel. Nah, tabel ini ada model akurasi, SVM itu 94,0 dan KNN 90%. AUC itu 99, untuk SVM-nya 97, untuk KNN-nya. Nah, seperti yang kita lihat ya di sini ada recall dan F1 score-nya. Nah, secara ringkasan model SVM ini unggul dengan akurasi 94% dan FI score-nya itu 94,5%. Sedangkan KNN itu mencapai akurasi 90%. Nah, kedua model memiliki recall 100%, menandakan semua kasus high anoreksia terdeteksi meski ada potensi ketidakseimbangan kelas.
Nah, secara keseluruhan, SVM lebih efektif untuk memprediksi prevalensi tinggi anoreksia nervosa dibandingkan dengan KNN. Nah, konsisten dengan temuan sebelumnya. Nah, di slide selanjutnya itu kita akan melihat ke grafiknya. Di sini ada average prevalence. Nah, di sini yang kita lihat ada grafik dari tren 1990 sampai ke 2020 ya di sini. Nah, di sini menunjukkan prevalensi bulimia itu garisnya putus-putus warna orange, yang artinya itu lebih tinggi dari yang warna biru ini. Dan meningkat lebih tajam dibanding dengan anoreksia. Jadi anoreksia ini yang biru. Nah, dengan percepatan kenaikan terlihat sejak dari awal tahun 2000 sampai ke tahun 2020. Nah, untuk selanjutnya itu kita melihat di sini ada entities by average anoreksia. Nah, ini ada top 10-nya. Nah, secara singkatan ini ada analisis geografis menunjukkan prevalensi rata-rata anoreksia di setiap wilayah. Nah, di sini menampilkan 10 entitas wilayah yang dengan tingkat prevalensi tertinggi. Hasil dari gambar ini memperlihatkan distribusi geografisnya entitas dunia dan kelompok negara seperti G20 Asia menunjukkan prevalensi anoreksia yang paling tinggi. Temuan ini membantu memahami konteks regional dari penyakit ini secara lebih mendalam ya. Oke, aku lanjut lagi. Di sini ada 3 grafik ya. Di sini ada confusion matrix sama anorexia prevalence distribution dan bulimia prevalence distribution. Nah, di sini korelasi anoreksia dan bulimia itu sangat lemah mendekati 0, menunjukkan keduanya berjalan independen. Dan juga di sini dijelaskan distribusi prevalensi kedua gangguan tidak merata dengan mayoritas nilai berada di rentang rendah ya. Nah, di sini selanjutnya ada pola ini konsisten dengan studi epidemiologis ya penyakit mental lainnya. Selanjutnya di sini ada anoreksia versus bulimia prevalence. Nah, di sini secara kita lihat ya hubungan antara prevalensi menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat prevalensi bulimia dan anoreksia. Nah, garis yang mendekati linear di bagian tengah grafik itu menunjukkan kecenderungan kedua variabel itu meningkat secara bersamaan. Nah, scatter plot pada gambar ini mengilustrasikan adanya hubungan linear yang cukup moderat antara kedua penyakit tersebut. Nah, interpretasinya itu populasi dengan tingkat prevalensi anoreksia yang paling tinggi cenderung juga menunjukkan prevalensi bulimia yang tinggi. Nah, diskusi mengaitkan temuan ini dengan faktor risiko umum seperti kondisi sosial yang mempengaruhi keduanya. Nah, selanjutnya di sini ada missing values ya. Di sini ada grafiknya juga tabelnya. Jadi matriks nilai hilang itu menunjukkan beberapa bagian yang kosong yang ditandai dengan kotak putih, khususnya kolom isocode yang ini ya. Dan year mengalami banyak missing values, sementara kolom prevalence bulimia tercatat lengkap. Analisis terhadap pola nilai hilang mengungkapkan bahwa beberapa kolom data tidak lengkap seperti kode negara dan tahun. Nah, hal ini sudah tercatat dalam proses pembersihan data atau cleaning data ya. Nah, di sini dalam diskusi kendala terkait kekurangan data tersebut dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perbaikan dalam pengumpulan data di penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada juga prevalence distribution, itu penyajian distribusi data dari prevalence anoreksia dan prevalence bulimia sebelum dilakukan penanganan terhadap outlier interpretasi ya. Data menunjukkan distribusi yang sangat ekstrim dan mengandung banyak outlier, yaitu nilai yang sangat tinggi. Nah, langkahnya adalah melakukan penetapan batas outlier pada persentil ke-99 guna memastikan kestabilitasan dan keandalan model ya. Nah, di sini ada SVM, confusion matrix dan kurva ROC. Nah, deskripsi sama seperti KNN
Ini merupakan matriks evaluasi yang digunakan untuk menilai performa SVM. Nah, model SVM ini menunjukkan sedikit keunggulan dari segi akurasi dengan maksudnya dengan 1489 prediksi yang benar untuk kelas normal dan 492 untuk kelas high. Nah, jumlah kesalahan klasifikasi masing-masing hanya sebanyak 13 dan 19. Nah, selain itu, kurva ROC dari model ini lebih tajam dibanding KNN yang menegaskan keunggulan umum dari SVM. Nah, selanjutnya itu kita menuju ke KNN Confusion Matrix. Nah, di sini ada Confusion Matrix dan kurva ROC. Jadi bagian atas menampilkan itu Confusion Matrix dari KNN. Nah, sementara bagian bawah menampilkan kurva ROC-nya. Nah, di sini KNN berhasil mengklasifikasikan secara benar sebanyak 1490 kasus normal dan 485 kasus high. Nah, kesalahan klasifikasi yang terjadi relatif rendah, diantaranya hanya 12 prediksi yang salah ke kategori normal dan 16 ke kategori yang high. Nah, kurva ROC dari KNN juga menunjukkan itu karakteristik mendekati ADL dengan AUC sebesar sekian ya, gitu. Oke, nah di sini aku lanjut lagi itu menuju ke kurva ROC perbandingan model. Nah, jadi ini digunakan untuk membandingkan kemampuan klasifikasi antara SVM dan KNN dalam membedakan kelas normal dan high atau tinggi. Nah, di sini nilai AUC-nya untuk SVM itu 0,9993 dan KNN-nya itu 0,9943. Nah, ini menunjukkan bahwa keduanya merupakan model yang sangat akurat. Semakin mendekati sudut kiri atas, semakin model dalam meminimaliskan kesalahan klasifikasi precision recall curve. Nah, untuk selanjutnya itu precision recall curve. Grafik ini membandingkan kinerja SVM dan KNN dari segi precision dan recall-nya. Nah, jadi di sini SVM-nya itu sedikit lebih unggul dari KNN. Jadi kedua model menunjukkan performa sangat baik karena kurva hampir menyentuh sudut kanan atas. Ya, jadi perfect precision and recall. Nah, untuk selanjutnya di sini ada fitur yang paling berpengaruh, yaitu total prevalence bulimia ratio dan prevalence bulimia. Nah, ini menunjukkan bahwa prevalensi total gangguan makan dan rasio bulimia itu berkorelasi kuat terhadap prediksi tinggi prevalensi anoreksia nervosanya ya. Nah, di sini gambarnya kita bisa lihat. Nah, jadi final summary-nya itu base SVM testnya itu 0,9993 dan base KNN-nya itu 0,9943. Data size-nya itu dari 8.010 samples dan training set-nya itu dari 6.007 samples sekitar 75%. Nah, test set-nya 2003 sampel sekitar 25%, dan juga kelas distribution-nya 0 itu normal dan 1 itu high. Jadi high anoreksianya itu dengan nilai sekian. Jadi untuk singkatannya itu memegang porsi terbesar dari kelas 0 ya, yaitu memegang porsi terbesar di dataset sekitar 75%. Nah, sementara itu kelas 1 atau high itu mencakup sekitar 25%, dan juga ini menunjukkan bahwa data ini termasuk dalam kategori klasifikasi binar, di mana distribusi data cukup seimbang meskipun ada sedikit ketidakseimbangan yang tetap ada. Nah, di sini kesimpulannya itu model SVM dengan kernel RBF itu lebih unggul dalam prediksi prevalensi tinggi anoreksia nervosa. Jadi akurasinya 94% dibandingkan dengan KNN akurasinya hanya 90%. Jadi kedua model ini sama-sama mampu mendeteksi semua kasus high anoreksia recall itu 100%, namun SVM juga lebih andal secara keseluruhan. Jadi temuan ini menegaskan potensi machine learning untuk mendukung deteksi dini dan kebijakan kesehatan global ya. Nah, oke, itu dari presentasi dari saya. Mungkin sekian, dan juga terima kasih juga udah menyaksikan presentasi dari aku ya. Oke, kalau kayak gitu aku izin pamit dari video ini.